Pertandingan pada malam hari ini. Baik pemirsa, kick-off babak pertama tentunya akan segera dimulai. Marilah kita sepenuh hati mendukung timnas Indonesia dengan menyaksikan pertandingan berikut ini. Komentar selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bung Hussein Firmansyah Hussein dan juga Bung Yusuf Kurniawan. Silakan, Bung Hussein. Ya, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Lawan tangguh sudah menanti skuad timnas U19 sesaat lagi di Stadion Internasional Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Sriwijaya FC, juara Indonesia Super League U21, akan menguji keperkasaan Evan Dimas dan kawan-kawan yang belum terkalahkan di 3 laga menghadapi Prapon Aceh, Semen Padang U21 dan Prapon Riau. Ya, saya Firmansyah Hussein dan Yusuf Kurniawan akan memandu jalannya pertandingan. Ya, kita lihat bagaimana ini formasi dan juga line up yang diturunkan oleh pelatih Andi Susanto. Dengan formasi 4-2-3-1 ya, formasi modern sekarang nih. Betul. Yang biasa diusung oleh ya, kalau Anda menyaksikan kekalahan Kamerun dari Kroasia, skema ini yang diusung oleh Kroasia ya, dengan menempatkan 2 gelandang kreatif di Van Dijk dan Luka Modric di lini tengah. Iya. Kita lihat ada 2 pemain inti yang diturunkan ya. Ya, masih kita nantikan kick-off babak pertama pertandingan antara Sriwijaya FC U21 berhadapan dengan Indonesia U19. Wasit yang memimpin pertandingan, Hambali. Ya, meski Sriwijaya FC U21 tampil sebagai juara ISL di bawah asuhan Subangkit, namun nama Andi Susanto yang kali ini menangani Sriwijaya FC U21 merupakan figur yang tampaknya menjadi fokus perhatian pada pertandingan malam hari ini, karena Andi Susanto disebut-sebut salah satu konseptor dari pola pembinaan dan pelatihan di awal Garuda Jaya dibentuk, Yusuf. Iya, dan kita lihat bersama Sriwijaya, dia sekarang sudah bisa mengangkat tim ini ke papan atas ya di grup 2 ISL 21 untuk skor 3 kali menang, 2 seri dan sekali kalah dengan memasukkan 10 dan kemasukan 6. Ini juga sebuah bukti bahwa Andi Susanto cukup capable dalam menangani tim-tim usia muda. Ya, pertandingan sudah dimulai. Babak pertama, Indonesia U19 berhadapan dengan tuan rumah Sriwijaya FC dalam lanjutan rangkaian uji coba bertajuk Tur Nusantara Jilid 2. Evan Dimas dan kawan-kawan sebelumnya sudah mengawali 3 laga melawan Prapon Aceh, menang telak 4-0, lalu menang tipis dengan skor 1-0 atas Semen Padang U21, dan di laga ketiga mengalahkan Prapon Riau juga dengan skor telak 4-0. Namun malam hari ini di laga keempat mereka, tampaknya Putu Gede dan kawan-kawan akan menghadapi lawan yang tangguh. Andi Susanto sendiri sebelum pertandingan mengatakan sudah mengetahui peta kekuatan dari anak-anak asuh Indra Syafri, karena memang konsep pola pembinaan pelatihan yang diterapkan oleh Indra Syafri di sini juga diterapkan oleh Andi Susanto di tim Sriwijaya U21 ini. Ya, dengan kata lain Andi berusaha untuk mengadopsi ya gaya bermain dari timnas U19 yang lebih banyak memainkan passing-passing pendek dan ground passes dan juga bola-bola diagonal ke samping. Ya, dan tampaknya keseriusan dari Indra Syafri juga terindikasi dari skuad yang diturunkan sejak menit pertama, didominasi oleh pemain-pemain yang secara reguler ditampilkan di setiap laga uji coba sejak menit pertama. Kita tahu di belakang ada Putu Gede, Febri, Sahrul dan juga Fatur. Sementara kita saksikan dulu sebuah tekanan tadi intercept dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC U21 dari sektor kiri pertahanan. Kontrol yang kurang baik tadi, namun dibuang saja bola. Fatur Roman tadi
Yang menarik di sini kita lihat bahwa Sriwijaya U21 juga menurunkan 2 pemain senior mereka, Alan Marta yang juga langsung dimainkan sebagai starter, dan juga Rizky Dwi yang ditempatkan sebagai striker. Kali lempar ke dalam. Dan kita akan melihat nanti bagaimana Hardianto dan Ihsan yang kerap tampil bergantian, kali ini diturunkan secara bersamaan mendampingi Evan Dimas di tengah. Kali kita saksikan kehilangan bola tadi Indonesia. Sebuah serangan balik cepat dilakukan. Bola sebenarnya sudah dikuasai para pemain Sriwijaya FC, namun pelanggaran di sana. Iya, Ihsan keras tadi. Kurniawan dilanggar tadi oleh kapten kesebelasan dari Sriwijaya FC. Indonesia. Ilhamuddin yang dituju kita saksikan, namun terlalu tajam tadi umpan yang diberikan kepada Ilhamuddin. Ya, kita lihat bagaimana tadi gerakan tangan Ilham yang berharap bola agak sedikit lebih tinggi untuk memberikan umpan blindside kepada Ilhamuddin Armain, namun hanya melahirkan lemparan ke dalam. Ilham tadi belakang, Fatur di sana. Bali Indonesia, baik sekali semua terlepas pada Ilham. Ke dalam kotak penalti kita saksikan gerakan dari Ilhamuddin, namun masih mampu dipotong oleh barisan belakang dari Sriwijaya FC U21. Ada Antic di sana. Ya, sebuah terupas yang sangat baik sekali ya, sangat terukur dan kecepatan dari Ilham seperti biasa kita lihat begitu luar biasa. Namun sayang tadi masih bisa diblok oleh pemain Sriwijaya. Muhammad Andes Adinata tadi memotong pergerakan berbahaya dari Ilham di dalam kotak penalti. Sriwijaya FC kembali kita saksikan, bola dikuasai oleh para pemain Indonesia U19. Ada Evan Dimas di belakang, namun kita lihat 2 pemain Indonesia sebenarnya berada di mulut gawang dari Sriwijaya FC. Namun lagi-lagi konsistensi tentu masih ditunjukkan para pemain belakang dari Sriwijaya FC U21 di menit-menit awal pertandingan ini. 2 tekanan digagalkan dari Indonesia U19. Depan bola tadi, namun jatuh di kaki lawan. Timnas U19 tidak ingin terburu-buru. Kita lihat Haji. Kita ada Ihsan Kurniawan di sana, namun bola diberikan ke sektor kiri. Fatur kali ini. Sebuah umpan menyusur yang kurang tepat, bola jatuh di kaki lawan. Kali ini Sriwijaya FC. Gagal tadi Maldini. Ya, kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan para pemain Sriwijaya FC. Mampu mengganggu pergerakan para pemain Indonesia U19. Kali tidak dalam memberikan melepaskan umpan-umpan yang selama ini menjadi andalan dari anak-anak asuh Indra Syafri. Betul, dan memang sebelum pertandingan ini pelatih Andi Susanto sempat mengatakan tidak akan memberikan kesempatan kepada para pemain Garuda Jaya untuk mengembangkan permainan dan akan melakukan pressure sejak lapangan tengah. Kita lihat memang tidak mudah ya mendapatkan space, dan kita lihat bagaimana Coach Indra sudah terlihat agak gundah ya untuk supaya para pemainnya agar lebih tenang lagi di awal permainan ini. Ya, saya kira ini tidak lepas dari kapasitas lawan yang dihadapi malam hari ini di Stadion Internasional Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, stadion kebanggaan milik warga Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan Palembang pada khususnya. Kali backup tadi dilakukan, Sahrul kali ini dari lini belakang. Indonesia U19 coba membangun serangan, butuh lagi-lagi backup diberikan kepada Sahrul. Namun ada Lafi Yanto, jaga gawang yang dipercaya sudah menit awal pertandingan. Ihsan, satu dari 3 gelandang Indonesia. Lain akan Dimas dan juga Hardianto. Kita saksikan berhasil mencuri bola dari kaki Evan Dimas tadi. Evan Dimas gagal tadi intercept dilakukan Evan Dimas. Bahkan pelanggaran jatuh salah seorang pemain Sriwijaya FC dilakukan oleh Evan Dimas tadi. Ya, kita lihat tensi pertandingan di awal ini sudah sangat tinggi ya, sudah sangat lumayan lah ya. Firman bagaimana kedua kesebelasan
begitu ngotot sekali untuk bisa menguasai setiap daerah permainan mereka masing-masing. Ya. Kita lihat bagaimana sekarang Sriwijaya melakukan. Iya. Kita saksikan sebuah umpan crossing, namun terlalu tajam. Belum terlalu mengancam gawang Indonesia umpan tadi. Sebuah crossing yang dilepaskan oleh Zalnando. Dengan kaki kirinya. Lalu melebar. Dan gawang tadi sudah dilakukan Indonesia. Langsung ke depan, kita lihat tidak ada rekannya di sana. 2 kali long pass yang tidak terukur. Lepaskan anak-anak Indonesia U19. Lempar ke dalam lagi, foto gede. Kembali kita saksikan tekanan yang gagal. Pressure yang baik dilakukan para pemain Sriwijaya FC. Belum lepas dari pengawalan para pemain lawan. Kita saksikan Taruh Kurniawan dan kawan-kawan. Lagi-lagi crossing yang tidak akurat. Bola kali ini dikuasai tuan rumah Sriwijaya FC. Dari sektor kanan kita saksikan bagaimana pergerakan dari Alan di lini tengah Sriwijaya FC. Juga masih belum sempurna. Evan Dimas di sana. Ya, kita lihat di menit-menit awal bagaimana kedua kesebelasan sebenarnya bermain agak sedikit berhati-hati, tidak ingin terburu-buru. Ya, kita lihat mereka sudah mulai agak memperhitungkan sekali pergerakan masing-masing ya. Sempat agak meninggi, sekarang sudah mulai kendur lagi. Sepertinya U19 juga tidak ingin terburu-buru. Mereka lihat bagaimana sebuah umpan yang tanggung tadi. Ya, kesalahan demi kesalahan sendiri dilakukan para pemain Indonesia U19 tadi. Baru saja putu gede, umpannya membentur main lawan. Lempar ke dalam. Lagi-lagi lempar ke dalam untuk Sriwijaya FC. Buang saja bola tadi oleh putu gede. Fernando di sana. Dan lagi-lagi benturan terjadi. Hargianto kali ini melanggar pemain Sriwijaya FC. Ya, Mariando, pemain yang tadi memiliki penetrasi yang cukup membahayakan pertahanan dari Indonesia U19 di awal-awal pertandingan. Pressure juga dilakukan para pemain Indonesia terhadap kita lihat sebuah servis yang sangat baik sekali tadi. Sebuah peluang melalui bola mata. Penilaian aman bagi tim Garuda Jaya, bagaimana kekuatan dan juga Ya, kita lihat bagaimana posisi dari Raffi yang terlalu maju tadi ke depan. Saya kira salah berhitung ya Raffi ya dalam mengantisipasi, dia memilih untuk keluar dari sarangnya, tapi bola hampir saja bisa menembus jalannya. Ya, saya kira Raffi patut berterima kasih pada Mister Gawang karena posisinya tadi sudah auto posisi. Iya betul. Dan harus berhati-hati ya, karena memang pemain-pemain U21 terbilang senior dan sangat pengalaman dalam mengambil servis ya. Betul. Tadi kita bagaimana sebuah ancaman dari tendangan bebas yang hampir saja bisa membuka skor di awal permainan ini dari Sriwijaya U21. Ya, menarik memang kalau melihat tadi timing dalam lepaskan tendangan bebas yang dilakukan, karena sebenarnya Raffi juga dalam posisi masih mengatur posisi rekan-rekan untuk membentuk pagar pemain. Tricky saya kira Yusuf. Dan ini memang seperti yang Anda katakan tidak lepas dari kapasitas pengalaman. Iya. Umpan diagonal lakukan kepada putu gede. Kita lihat dua pemain di sana. Ariando tadi ganggu pergerakan putu gede. Mari kita saksikan tekanan dilakukan Sriwijaya FC cepat sekali. Kali ini melebar ke kiri, namun masih mampu dihalau bola. Putu gede di sana. Kembali ke kanan. Gawang Indonesia U19 melancarkan para pemain Sriwijaya FC. Inilah Raffi Modianto, nyaris sebuah kesalahan tadi dilakukan Raffi untuk melepaskan tenang bebas dari pemain Sriwijaya FC belum berbuat gol.
Tendangan surut. Sudah dilakukan ketika jauh. Masih belum dimanfaatkan. Bola meninggalkan lapangan. Bola dilepaskan oleh Teja tadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana para pemain timnas U19 coba membangun serangan lagi, melakukan build up dari lini pertahanan. Masih bola dikuasai oleh para pemain Indonesia U19. Coba menurunkan kembali tempo permainan dengan harapan bisa merusak drama permainan Sriwijaya FC yang memang sangat agresif ketika sudah mendapatkan bola. Betul. Baik, lagi diberikan Mulis di sana. 1 lawan 1 kita saksikan Mulis dengan Ades. Kali Indonesia menekan, main-main di kotak penalti lawan. Namun lagi-lagi hakim yang masih ketat dari para pemain belakang Sriwijaya FC. Alan Marta kita lihat ya. Gagal dari Alan Marta. Hampir saja dia bisa menguasai bola. Dengan minim yang sangat cepat, tetap harus waspada ya Alan Marta. Kesempatan yang sangat minim di timnas di tim senior Sriwijaya membuat dia sekarang dipromosikan dalam tanda petik ya, bermain di level di bawahnya. Itu gede. Buat crossing. Ilhamuddin Armain. Masih ada Akbar di sana dan baru kita saksikan tadi sebuah pelanggaran kali ini pulang kemudian untuk Indonesia lewat tengah bebas. Ya, saya kira agak nakal ya Juanda ya, coba menghalangi laju dari Fatur Rahman. Ya ini memang harus dihadapi bagaimana pressure Ya. keras dari para pemain Sriwijaya FC jadi pelajaran tersendiri tentunya. Kita lihat bagaimana Fatur Rahman back yang kerap melakukan overlapping ke depan harus dijatuhkan oleh Juanda. Melahirkan sebuah peluang melalui tendangan bebas. Situasi yang sebenarnya cukup serius untuk Sriwijaya FC. Ya, peluang Argianto yang lalu. Ya, posisi yang cukup ideal untuk mendonasikan menjadi sebuah gol. Ardi pendek saja tadi bentur pemain lawan, gagal untuk tidak di sana. Oh, baik sekali kita saksikan lagi-lagi dipotong oleh pemain belakang dari Sriwijaya FC. Kali ini pengamatan dilakukan oleh Zalnando. Ya, kita lihat bagaimana umpan yang sangat brilian tadi saya kira. Tapi Zalnando jauh lebih cepat untuk melakukan clearance. Ilhamuddin Armain. Satu sprint pendek yang menjadi ciri khas dari Ilhamuddin kita sempat menyaksikan tadi, sempat terjadi kemelut di depan gawang Sriwijaya FC. Namun sampai saat ini kita belum melihat lagi aksi dari seorang Ilhamuddin Armain dari sektor kanan pertahanan lawan. Baik sekali. Belakang pada Putu. Belakang lagi. Oh, kita lihat bagaimana kecepatan dari pemain depan Sriwijaya FC. Saya kira harus berhati-hati para pemain Indonesia yang memang kerap mainkan bola di zona 3 atau daerah pertahanannya sendiri ya. Betul. Saya kira memang mereka memang tidak bisa lepas dari gaya bermain mereka pendek-pendek ya. Tapi mereka juga harus tahu posisi itu akan berakibat fatal kalau mereka salah kontrol dan bisa direbut lawan. Dan Sriwijaya punya pemain yang sangat cepat, ada Rizky, ada Marta. Ya, kita lihat bagaimana kontrol dari Ilhamuddin Armain tadi dan bagaimana pula pressure dari para pemain Sriwijaya FC mampu mengganggu pergerakan pemain Indonesia sampai dengan saat ini. Gila Ilhamuddin Armain. Febri tadi. Ilham, Fatur Rahman overlapping, kita saksikan Fatur Rahman. Lagi masih sulit melewati pemain belakang lawan. Buang saja bola, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ya, berhasil dibaca tadi. Arah throw in dari pemain Indonesia U19. Febri Gusendra tadi. Muhlis, ada Ilham di sana, Ilham di dalam kotak penalti, 1-1 shooting.
Masih belum akurat tadi sebuah tendangan kaki kiri dari Ilham Udin Armain. Sebuah peluang bagi Indonesia agak terbuka tadi celah di lini belakang Sriwijaya FC. Kita lihat sebuah terupas yang mematikan. Ya, sangat baik sekali ya umpan dari Hadi Ningsepolo saya kira. Tapi terlalu memaksakan saya kira Ilham. Dari sudut yang saya kira tidak terlalu ideal untuk melakukan shooting. Karena dia sudah diapit oleh pemain belakang dan penjaga gawang sudah merapat ke tiang dekat. Kalau saja dia track ataupun cutback, mungkin sudah ada rekannya yang bisa melakukan follow up. Ya, gagal tadi kanan Indonesia melalui aksi individu dari Ilhamuddin Armain yang mendapat sodoran umpan dari Muklis Hadining Saifullah. Kita lihat ya bagaimana pemain-pemain Sriwijaya tidak segera melakukan marking ya, dia menunggu di setengah lapangan. Memang sepertinya pelatih Adi Susanto sangat tahu betul ya kelebihan dari para pemain Garuda Jaya. Dan tentunya Andi Susanto juga berharap dari kecepatan para pemain Sriwijaya FC dalam melakukan counter attack. Kita sempat melihat tadi di menit-menit sebelumnya bagaimana penetrasi yang dilakukan para pemain tuan rumah sempat membahayakan gawang dari Raffi Murdianto. Sedikit kesalahan saya kira cukup berbahaya. Putu gede lempar ke dalam tadi sudah dilakukan. Evan tadi. Ilhamuddin Armain menyambut bola turun hingga ke tengah lapangan. Hargi kali ini kerjasama pendek dengan Evan Dimas. Kita lihat sebuah kesalahan dilakukan pemain belakang dari Sriwijaya FC. Kita saksikan lagi-lagi bagaimana sebuah crossing mendatar masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Sriwijaya FC. Terlepas berkali-kali kita lihat bagaimana Putu Gede yang beroperasi di sektor sayap kanan. Luar biasa, sangat agresif. Berbahaya kali ini, kita lihat itu masih dipotong tadi. Sodoran umpan. Berkali-kali kita saksikan bagaimana para pemain Indonesia U19 lewat kreasi serangan yang dibangun oleh Evan Dimas kerap mencecar lini sebelah kiri pertahanan dari Sriwijaya FC ya. Menarik kita lihat tadi bagaimana pergerakan dari Malini Pali yang masuk ke dalam sehingga memberikan space pada Fatu untuk melakukan overlapping. Dan sempat kita lihat bagaimana itu terjadi, sangat menarik karena perhatian semua pemain tertuju kepada lini tengah dan juga pergerakan Malini Pali yang masuk ke dalam sehingga Fatu mendapatkan posisi bebas. Saya kira ini taktik yang perlu terus dikembangkan. Karena selama ini kita mengenal timnas Garuda Jaya ini memiliki taktik yang itu saja, bermain cutback ataupun bermain terupas, tapi tidak ada pergerakan yang cair ya dari second line untuk menarik perhatian para pemain belakang sehingga berikan space pada pemain fullback seperti tadi Fatur Rahman untuk masuk melakukan overlapping. Ya, support dari lini tengah inilah yang kerap menjadi catatan dari Indra Syafri sendiri ya. Baik tadi intercept dilakukan main Indonesia, gagal lagi serangan Sriwijaya FC. Sementara lagi-lagi kita saksikan kerap kesalahan umpan juga dilakukan para pemain Indonesia U19. Sriwijaya FC kali ini penguasaan bola yang baik tadi. Masih Sriwijaya FC. Ada Andes di sana. Umpan ke depan ada Ron Marta. 2 lawan 1 ke belakang, lagi-lagi gagal Sriwijaya FC. Ya, kita lihat kali ini bagaimana kemampuan dari para pemain Indonesia U19 dalam melakukan pertahanan, dan kita lihat terlepas tadi lagi-lagi sesekali para pemain Sriwijaya FC melakukan tekanan namun kerap membahayakan gawang dari Raffi Murdianto. Sangat menarik ya Firman, kita lihat bagaimana memang ini lawan yang betul-betul sepadan ya, bahkan cenderung merepotkan. Kita lihat kecepatan, Raffi lagi-lagi agak ragu ya untuk mengambil habis atau dia menunggu. Agak tanggung tadi gerakan dari Raffi, kita saksikan. Kita lihat Gus Hendra tadi yang gagal untuk melakukan heading. Umpan di belakang lawan memang agak dan beruntung. Bola meluncur sangat tipis di sisi kanan gawang dari Raffi Murdianto. Ya, sementara kita saksikan tadi tendangan sudut tangan sudah dilakukan. Berbahaya tadi pergerakan dari Rizky. Ya, memang Firman agak berbeda ya di lini pertahanan kita. Ya, tanpa Hansamu ataupun tanpa Ryuji tidak ada pemain ataupun palang itu terakhir yang sangat siap ya dan berbadan besar. Ini kita lihat Sahrul dan juga Gus Hendra relatif
merata, tidak ada yang menjaga kedalaman seperti tadi kita lihat mereka hampir saja kecolongan ya, lewat bola lob tadi. Berbahaya memang pergerakan dari Rizky Dwi tadi dari kubu Sriwijaya FC. Sementara kembali kita saksikan bagaimana Ilhamuddin Armain terus mendapatkan pressing dari pemain belakang Sriwijaya FC. Ardi lebar ke kanan kepada Putu, belakang tadi Putu. Lepas tadi umpan garam Iksan Kurniawan. Iksan juga terlalu berani masuk ya. Sebenarnya itu sudah terbukti, tapi dia terlalu berani masuk sehingga kita lihat terjadi benturan. Ya, agak tanggung memang kita lihat. Sliding 2 kaki. Ya, ini tidak lepas dari kesalahan kontrol bola dari Andes tadi. Ya. Dan Akbar dengan keras menghadang pergerakan Iksan Kurniawan. Dan ini kesempatan kedua bagi Indonesia di posisi yang cukup ideal untuk melepaskan tendangan ke arah gawang. Tendangan bebas. Kita nantikan sudah dilakukan, masih membentur pemain Sriwijaya FC. Namun ada Ilhamuddin Armain di sana. Masih Ilhamuddin yang dibiarkan bola dan akhirnya melahirkan tendangan sudut untuk Indonesia U19. Kita lihat betapa sulitnya seorang Ilhamuddin Armain untuk meliuk-liuk melakukan tusukan ke jantung pertahanan lawan sampai dengan saat ini. Karena baik Andes maupun Akbar mampu melakukan pressing yang sangat mengganggu Ilhamuddin Armain. Dan kita lihat lagi bagaimana sulitnya para pemain Indonesia untuk coba mengelabui pemain belakang lawan. Baru saja kita saksikan tadi Maldini Pali hanya melahirkan tendangan gawang untuk tuan rumah Sriwijaya FC. U21. Ya, kembali pelanggaran. Evan Dimas, ban kapten kali ini disematkan ke lengan kiri Iksan Kurniawan. Sesama gelandang yang diturunkan sejak menit pertama. Maldini Pali, kita lihat Maldini Pali, 2 lawan 1, Maldini Pali, shooting! Sebuah cutback yang sangat baik saya kira dari Maldini. Betul, dan sebuah keputusan yang baik pula di bawah tekanan lawan. Sebuah shooting langsung first time dari Iksan, namun masih belum tepat sasaran. Saya kira ini memang ciri tim Garuda Jaya, selalu melakukan penetrasi dari samping Maldini Pali ataupun juga Ilhamuddin, kemudian melakukan cutback. Dan di sini sebenarnya Sriwijaya agak sedikit lengah ya. Yap. Masih beruntung saya kira tendangan dari Iksan melambung. Argianto sudah 2 kali melakukan tendangan bebas, Firman tapi juga belum meraih hasil maksimal. Ya, dan sampai saat ini memang kita harus akui tim asuhan Indra Syafri belum memiliki eksekutor yang memang punya akurasi tinggi di atas rata-rata untuk bola-bola mati seperti tendangan bebas tadi. Ya. Kita pernah lihat Muktis Hadini ya melakukan tendangan betul. bebas. Ya. Satu dari sekian banyak kesempatan yang akhirnya berbuah gol. Ilhamuddin, lepas tadi. Fatur. Febri di sana. Ya, tentu sebuah situasi yang sangat menantang bagi Febri Gus Hendra yang di pertandingan menghadapi tim sekelas Sriwijaya FC harus berhadapan dengan para penyerang sekelas Alan Marta. Iya. Rizky Dwi juga Rizky Dwi yang sempat nyaris membobol gawang Indonesia U19. Kita lihat ya bagaimana para pemain Sriwijaya menunggu semua di lini tengah. Betul. Menunggu para pemain melakukan kesalahan, pemain timnas melakukan kesalahan. Baik sekali kita saksikan penguasaan bola di lapangan tengah. Mukhlis Adining, masih Mukhlis, kali ini tekanan Indonesia. Mukhlis Adining, shooting kaki kanan. Masih belum akurat, melebar di sisi kiri gawang dari Sriwijaya FC. Sebuah manuver yang sangat baik dari Mukhlis Hadi.
kemampuannya dalam melakukan gocekan dan juga penetrasi. Kita lihat sempat seolah-olah dia ingin masuk ke dalam, tapi dia kembali mengambil sisi luar. Sayang, tendangannya masih melenceng. Ya, kita lihat sampai dengan saat ini saya kira permainan masih berimbang antara Indonesia U19 berhadapan dengan Sriwijaya FC. Saling serang terjadi dan kali ini kita saksikan Sriwijaya FC lewat Rizky Dwi, penyerang cukup berbahaya. Belakang tadi Rizky Dwi merubah haluan serangan Sriwijaya FC. Gagal lagi kali ini. Berbahaya, kita lihat bagaimana umpan-umpan para pemain Indonesia U19 kerap mampu dibaca para pemain Sriwijaya FC. Lagi tekanan cukup berbahaya. 5 pemain Sriwijaya FC di depan kotak penalti Indonesia U19 dan pelanggaran dilakukan Sahrul Kurniawan tadi. Ya, ini saya kira situasi berbahaya. Kita akan melihat nanti bagaimana tendangan bebas apakah mampu dimanfaatkan para pemain Sriwijaya FC, dan sementara kita sudah sama melihat tadi sebuah kesempatan pertama lewat tendangan bebas nyaris berbuah gol kalau saja bola tidak memutar mistar kawan. Dan sekarang jaraknya lebih dekat, Firman. Tentu ini jarak yang sangat ideal untuk bisa mencari angle dalam cetak gol bagi Sriwijaya. Juga sekaligus ujian untuk bagi Raffi. Ya, ada kapten kesebelasan Hafiz di sana. Hafiz Ibrahim dan juga Rizky Dwi. Kita nantikan siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Raffi Mudianto, beruntung pendek tadi. Dan buruk sekali tendangan bebas yang dilakukan pemain Sriwijaya FC. Gagal. Serangan dan ancaman yang dilakukan main tuan rumah. Kita lihat Indra Safri tidak berdiri tenang, Betul. selalu mengawasi permainan anak-anaknya. Ya, kembali namanya lempar ke dalam untuk Sriwijaya FC. Bola dihalau tadi oleh Putu Gede. Baik sekali Putu Gede. Kita lihat bagaimana kerap umpan para pemain Indonesia U19 mampu dibaca. Beberapa kali intercept dilakukan Sriwijaya FC. Lagi harus bekerja keras, Putu Gede jatuh bangun, menahan gempuran para pemain dari Sriwijaya FC. Ya, kita saksikan sebuah saudaran umpan tadi maksudnya kepada Rizky Dwi, dipotong saja oleh Putu Gede. Lempar ke dalam Sriwijaya FC. Kembali Putu Gede di sana. Ya, kita melihat di lini depan dari Sriwijaya FC ada Mariando nomor punggung 9, bertubuh mungil namun memiliki kecepatan di daerah pertahanan lawan tadi. Kita lihat beberapa kali memang pergerakan dari Mariando sempat membuat kewalahan barisan belakang dari Indonesia U19. Kembali bola masih di daerah pertahanan Indonesia. Kali ini tendangan sudut Hafiz Ibrahim sudah dilakukan ke tiang jauh tadi. Clearance dilakukan. Gagal tadi. Mukhlis kali ini kembali dipotong bola. Ya, kita lihat agak kesulitan bagaimana para pemain Indonesia U19 coba membangun serangan. Betul. Dengan mengkombinasikan umpan-umpan pendek terupas dan juga umpan-umpan diagonal ke sektor sayap kanan dan kiri, namun masih juga gagal. Belum terlihat ya permainan asli dari para pemain Garuda Jaya. Mereka seperti tidak leluasa sekali untuk bisa memainkan ground passes yang biasa mereka peragakan. Sementara pertandingan sudah melewati 30 menit, kedudukan masih imbang 0-0. Timnas U19 berhadapan dengan Sriwijaya FC U21. Ihsan Kurniawan tadi, dan inilah pelatih Andi Susanto.
dari kubu Sriwijaya FC. Ya, sebuah kesalahan yang mampu dibayar tadi dengan sebuah tackling yang bersih. Ilhamuddin Armain kali ini serangan dibangun. Oh, offside. Mulis Hadirin Saifullah. Ya, sebuah build up yang sudah baik sebetulnya dari sisi kiri. Yap. Dari set dari bawah kemudian ke tengah. Ya, agak-agak tipis ya sebetulnya ya. Sisi offside dari Mukhlis Hadi. Gagal lagi serangan dibangun Indonesia U19. Evan Dimas kali ini. Ada Maldini Pali, namun bola diberikan ke belakang pada Putu Gede. Maldini Pali, kita saksikan Maldini Pali dengan kemampuan dribblingnya. Maldini Pali di dalam kotak penalti. Maldini crossing, shooting. Lagi-lagi kita saksikan bagaimana peluang Indonesia U19 lagi-lagi gagal. Ya, sangat disayangkan ya kita lihat bagaimana upaya dari Maldini Pali. Sebenarnya ini sudah 90% masuk, Firman. Kita lihat sangat enak sekali, bahkan sempat mengontrol lebih dulu, tapi tendangannya sangat lemah. Sayang sekali. Apakah ya tampaknya Mukhlis ya? Betul. Sayang sekali. Ya, situasi yang sebenarnya tidak terlalu ideal dari gestur tubuh Mulis tadi dalam melepaskan tendangan. Masih mampu dibaca tadi arah tendangan yang memang tidak terlalu keras oleh penjaga gawang Teja dari Sriwijaya FC. Saya kira ini catatan dari Indra Safri akan bertambah sekarang bahwa memang lini depan, khususnya di posisi ujung tombak, menjadi problem. Di mana finishing masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Jadi jumlah gol yang dicetak oleh para pemain Garuda Jaya lebih banyak dilunasikan oleh para pemain tengah. Lagi kita saksikan terlepas pemain Indonesia Evan Dimas. Ya, transisi agak terlambat saya kira. Ke belakang tadi melihat bagaimana cepatnya para pemain dari Sriwijaya FC turun untuk menutup daerah pertahanannya. Namun kembali kita bukan sebuah pelanggaran, sebuah pergerakan tadi dilakukan oleh Akbar. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan Indonesia. Hargianto tampaknya di sana. Tidak bermain begitu baik saya kira Hargianto sejauh ini di babak pertama. 2 kali mendapatkan tendangan bebas juga gagal, mengkonversinya menjadi gol, dan kali ini kita lihat bagaimana dia terlambat dalam memenangkan perebutan bola. Ya, inilah Muhammad Hargianto. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Hargianto, menghentikan laju dari gelandang Sriwijaya FC, Manda. Mariando tadi ke belakang. Ya, kita lihat sampai sejauh ini juga di sisi lain bagaimana para pemain belakang dari Indonesia U19 cukup konsisten dalam melakukan marking terhadap pergerakan pemain depan dari Sriwijaya FC. Ya, kita lihat gagal lagi. Sriwijaya FC. Maldini Pali di sana. Ada Evan Dimas coba membuka ruang. Evan Dimas bergerak di sektor sayap kanan, sebuah topas. Mukhlis Hadining yang dituju dan lagi-lagi crossing yang lemah dan tidak terarah ke rekan sendiri. Bola jatuh di pelukan penjaga gawang lawan. Teja Pakualam. Kita kembali persoalan dari sepertiga akhir penyelesaian ya, di mana selalu saja tidak mampu dikonversi dengan sempurna oleh para pemain Garuda Jaya. Ya, entah kenapa ada kesan tidak tenang di lini depan Indonesia dalam melakukan finishing. Yarnando tadi langsung ke depan. Alan Marta yang dituju. Masih ada Mariando. Mariando cepat sekali ya. Kita saksikan bagaimana sprint seorang Mariando, pemain yang bertubuh mungil. Dan kita lihat ada benturan terjadi. Sepertinya terkena hamstring ya. Oh, enggak, benturan terjadi tadi. Setelah sebelumnya kita lihat bagaimana Sahrul mampu dilewati Mariando. Namun lagi-lagi cepat menutup daerahnya sendiri, Putu Gede. Beruntung bukan sebuah masalah serius bagi Putu Gede, dan kita lihat tadi baru saja Putu Gede menggagalkan serangan lawan. Lempar ke dalam tampaknya untuk Indonesia, untuk Sriwijaya FC. Putu Gede Juni Antara, wingback kanan yang terus tampil reguler dalam serangkaian uji coba sampai dengan malam hari ini. Hanya sesekali Putu Gede berganti posisi dengan Mahdi Fahri. Iya, betul.
Saya kira memang itu sudah menjadi posisi ideal bagi kedua pemain ya. Ya, kapasitas sama juga dimiliki oleh Fatur Rahman di posisi sebaliknya, wingback kiri. Fatur juga mampu kerap melakukan overlapping hingga ke daerah pertahanan lawan. Sementara inilah Evan Dimas Darmono. Saya kira seorang bintang sudah lahir dari tim ini. Namun kita belum melihat impresifnya seorang Iya, di laga Evan ini ya, Dimas betul. sebagai seorang kreator dengan visi-visinya yang cukup tajam dalam membangun serangan Indonesia U19. Saya kira jika permainan masih tetap seperti ini, Firman bukan tidak mungkin di babak kedua Indra akan masukkan gelandang kreatif ya, Betul. yaitu Paulo Sitanggang. Iya. Yang biasanya selalu menjadi pembeda saat timnas mengalami deadlock. Karena pemain yang satu ini memang sangat mobile sekali dan pergerakannya begitu cair dan sulit untuk bisa dihentikan. Namun kembali kita saksikan bola kali ini dikuasai Evan Dimas. Kita lihat Evan Dimas mengarahkan bola ke sektor Baik sekali. kanan luar. Overlapping dilakukan oleh Putu. Evan Dimas lagi. Bukan sebuah pelanggaran. Gagal lagi Indonesia. Kali ini serangan balik justru dilakukan Sriwijaya FC. Alan Marta di sana. Mariando kali ini. Masih Mariando. Kita lihat meliuk-liuk. Dua pemain Indonesia coba mengawal gerakan Mariando. Ya. Pelanggaran keras tadi dilakukan oleh Hargi. Lagi-lagi Hargi. Iya. Sudah mulai agak emosional ya Hargi ya, ketika dia beberapa kali gagal melakukan intercept, gagal dalam tendangan bebas, dan sekarang dia merasa dikerjai barangkali oleh Mariando. Kita lihat. Tapi memang Mariando ini memiliki Luar biasa. penetrasi yang sangat berbahaya. Saya kira bakat alam di sini kembali bicara bagaimana Betul. pemain-pemain dari timur ya Indonesia itu selalu memiliki kelebihan dalam individu. Ya, harus dijatuhkan. Kita lihat cukup keras memang terjangan dari Hargianto tadi. Mariando masih mendapat perawatan dari tim medis di daerah pertahanan Indonesia. Praktis memang kalau melihat bagaimana jumlah peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan beberapa kali bergantian melakukan tekanan dan ancaman, praktis pertandingan masih berjalan agak imbang ya. Betul. Bahkan sebetulnya kita punya peluang yang sangat mutlak ya tadi ya. Ketika Kita lihat koordinasi ya. terjadi antara pelatih yang memang punya spesialisasi sebagai pemain belakang Iya, di era betul. masih bermain, Eko Purgianto, dengan pelatih kepala Indra Syafri tadi. Eko Purgianto, pastinya pelatih yang pernah bermain bersama Primavera. Kita saksikan lagi-lagi masih gagal. Kita lihat memang ada kelas tersendiri dari para pemain Sriwijaya FC dalam melepaskan bola-bola mati seperti tadi. Betul. Dan kita saksikan bagaimana Set piece-nya yang sangat Betul. baik ya. Hanya saja Sangat terukur. Ya, arahnya sedikit di atas mistar gawang dari Raffi. belum merubah kedudukan, memasuki menit ke-40 babak pertama. Kedudukan masih 0-0 antara timnas U19 berhadapan dengan Sriwijaya FC. Sementara pertandingan sendiri disaksikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan juga Presiden dari Sriwijaya FC Dodi Reza. Kita lihat lagi-lagi umpan yang salah ya. Sangat baik sekali kita saksikan bagaimana para pemain Sriwijaya ini mampu mengurung ya, mengukur gitu. Sangat mengganggu. Iya. Mereka sudah langsung melakukan tekanan di daerah pertahanan Indonesia. Itu memang Andi Susanto ini sangat mempelajari betul ya cara bermain dari Garuda Jaya. Mereka sudah langsung melakukan pressing, mengintai para pemain timnas 19 ini saat di daerah pertahanan mereka sendiri. Dan kita cepat sekali lagi-lagi ketika bola sudah memasuki zona 2, Sriwijaya FC kerap melakukan tekanan yang sangat cepat lewat pergerakan dari Reza tadi, Rizky Dwi dan juga Mariando serta Alan Marta. Ya. Saya kira Trisula yang cukup merepotkan ya. Perhatikan kita lihat Firman, 1, 2, 3. Ya. Pemain depan mereka juga ikut membantu melakukan pressing di sejak pertahanan ya. Sudah sangat mengganggu. Sangat mengganggu sekali sehingga para pemain kita tampak bingung untuk bisa mengirimkan umpan ataupun bermain kombinasi. Putu gede tadi. Hargi kerjasama pendek dengan Evan Dimas. Kita lihat sementara Ihsan ini. lepas tadi bola dari kontrol Ihsan. Mariando lagi-lagi
Namun kali ini kita lihat bagaimana Putu Gede masih cukup konsisten terus melakukan pressure terhadap Mariando. Saya kira ini pemain yang punya masa depan baik ya. Betul. Kalau dari kualitas, kemudian visi bermain sangat baik Mariano. Ya, ada ketidakpuasan dari Andi Susanto nampaknya terhadap kinerja timnya sampai harus melakukan pergantian pemain. Kita nantikan siapa yang akan ditarik keluar. Akbar, wingback kanan dari Sriwijaya FC. Sekali kita lihat mereka coba untuk mendemonstrasikan kemampuannya. Betul. Kita lihat bagaimana senyum dari Akbar tadi walaupun gagal. Bola meninggalkan lapangan. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Indonesia U19, Maldini Pali, dan kita lihat bagaimana pressure yang dilakukan pemain lawan. Ada Zalnando di sana. Ya, Adi Nugroho masuk. Nanti ke nomor punggung 18. Sepertinya Juanda. Ya. Ya, Adi Nugroho masuk diharapkan akan mampu meningkatkan ritme tekanan dari Sriwijaya FC, terutama di sektor kiri pertahanan Indonesia ya. Di sana ada Fatur Rahman. Tampaknya Juanda tidak mampu untuk bersaing dengan Fatur Rahman. Tidak seperti Mariando di sektor kiri ya, betul. Yang selalu merepotkan Putu Gede. Putu Gede, betul. Ya, menyisakan 2 menit di waktu normal, kedudukan masih imbang 0-0. Timnas U19 berhadapan dengan lawan yang cukup tangguh untuk dikalahkan malam hari ini, Sriwijaya FC. Pertandingan berlangsung di Stadion Internasional Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Ya, kita lihat. Kartu kuning pertama diberikan oleh wasit. Sang kapten tampaknya, Ihsan Kurniawan. Berbahaya kita saksikan. Tidak merupakan syuting langsung, namun coba diberikan kepada Mariando. Dan dipotong oleh Putu Gede tadi bola. Zalnando lempar ke dalam sudah dilakukan Sriwijaya FC. Mariando di sana ngirim umpan langsung ke kotak penalti, namun masih mampu clearance dilakukan para pemain belakang Indonesia. Ihsan Kurniawan, pemain yang baru saja menerima kartu kuning. Fatur mampu mengecoh pergerakan pemain yang baru masuk, Adi Nugroho. Langsung mengirim umpan ke depan. Kita lihat apakah mampu kali ini Maldini Pali membuat ancaman ke gawang Sriwijaya FC di dalam kotak penalti. Maldini Pali terjatuh dia. 3 pemain mengurung pergerakan Maldini Pali. Ya, sayang sekali ya, terlalu lama saya kira Maldini Pali menggoreng bola. Ya, serangan balik yang begitu cepat. Mariando lagi-lagi dari sektor kiri luar Sriwijaya FC. Kali ini melebar ke kanan, tidak mampu dikejar oleh Adi Nugroho. Terlambat dalam membaca bola Adi Nugroho saya kira. Skema yang sangat baik dilancarkan oleh para pemain Sriwijaya saat counter ya. Transisi mereka begitu baik. Mereka mengandalkan kecepatan Mariando, kemudian follow up dari lini tengah juga begitu baik. Ya, hanya tersisa 1 menit pertandingan di babak pertama ini. Di masa injury time kita nantikan apakah akan pecah telur. Kedudukan masih imbang 0-0. Timnas U19 berhadapan dengan Sriwijaya FC. Sebuah pertandingan yang sangat seimbang saya kira, Yusuf. Iya. Perlawanan yang cukup gigih ya dari Sriwijaya. Sehingga para pemain Garuda Jaya masih terlihat sebuah tendangan yang terlalu jauh melebar. Ya, beberapa penyelamatan gemilang dilakukan oleh penjaga gawang Teja Paku Alam, terutama tadi ketika sepakan kaki kanan dari Maldini Pali mampu ditepis oleh Teja. Memasuki detik-detik menjelang akhir pertandingan babak pertama Indonesia U19. Kita lihat pressing yang masih ketat dilakukan pemain Sriwijaya FC membuat Indonesia kembali gagal melakukan ancaman.
Masih peluang dimiliki oleh Indonesia U19, lempar ke dalam. Namun bersama dengan itu, wasit Hambali meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama Timnas U19 berhadapan dengan Sriwijaya FC U21 yang berlangsung di Stadion Internasional Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Kedudukan 0-0 dan saya Firman Syah Hussein